sekali lagi karena di sini saya tahu banyak top leader yang sudah sering di panggung. Kebetulan berkaitan dengan kita punya pembahasan kelas presentasi, saya pernah lihat videonya Bang Didit ngisi juga di panggung besar. Aplaus dulu buat Bang Didit. Jadi saya sebenarnya agak malu sebenarnya. Kalau boleh diganti posisi, silakan ganti posisi. Silakan yang mau gantikan posisi saya. Saya agak sedikit malu. Terus kemudian kita sekali lagi kita santai, terus dihubungi seluruh head leadernya. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan bisa jadi macan panggung semuanya. Karena sebenarnya banyak harimau tidur di Decanon sendiri yang belum kebagian panggung. Banyak. Karena semua, kenapa saya bilang macan panggung? Karena orang di lapangan. Orang di lapangan itu punya banyak materi. Dia punya banyak materi yang nanti sekali-sekali dapat panggung itu tidak mau bagi-bagi panggung. Jadi sekali dapat tuh pengennya di panggung terus tuh. Nah ke depan kita kan sumber daya manusianya untuk presentator panggung saat ini masih minim, tapi presentator di lapangan banyak. Itu berhamburan kalau kita bilang. Berhamburan, tinggal panggungnya saja. Nah ke depan singkatnya mudah-mudahan besok malah kita kebingungan mau siapa yang nanti ngisi. Saking banyaknya presentator. Begitu. Malam hari ini kita mungkin bahas polanya. Saya juga sebenarnya belum pernah ikut workshop di luaran sana yang bayar-bayar untuk kelas public speaking dan lain-lainnya. Cuman sedikit pengalaman waktu berbisnis di masa lalu. Kita sering simulasi dan malam hari ini yang dibahas itu kurang lebih sama. Saya berapa hari ini saya perhatikan presentator coaching tentang bagaimana jadi presentator, ternyata sama seperti yang pernah saya pelajari karena kita dulu sering namanya simulasi. Oke, mungkin itu kayaknya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut. Oke. Jadi sekali lagi santai, yang mau duduk santai sambil dimakan silakan makan, yang mau sambil teleponan ayang debs silakan, mungkin yang masih jomblo silakan. Kemudian yang malam hari ini harapan saya mudah-mudahan yang punya banyak masalah di luar, kendala, setiap manusia punya masalah internal dan eksternal. Nah itu disimpan dulu, dibuang jauh-jauh dulu, pulang dari sini baru diambil kembali. Sepakat ya, jadi kita sepakat bahwa jangan sampai ketika kita belajar itu rohnya kita itu tidak ada di sini. Jadi adanya di luar. Mungkin di closingan 31 paket yang tadi ditelepon. Siapa yang hari ini ada closingan? Boleh angkat tangan dan angkat kaki sekalian. Bang Riko, plus dulu buat Bang Riko. Alhamdulillah. Nah saya juga begitu, alhamdulillah hari ini ada closingan. Closingan gorengan maksudnya. Tadi makan gorengan. Nah, Kang Asep sudah beres gorengannya? Beres, Pak. Bisa pulang sekarang? Saya tidak akan mulai kalau kita belum cair di suasana. Coba ketawa dulu bareng ya. Sudah bisa jadi orang gila sekarang sebelum Kang Asep. Aplaus lagi dulu buat Pak Nana, luar biasa berkat. Terus kemudian mudah-mudahan besok lagi, mulai besoknya lagi itu terus terjadi perayaan kita dan bisa menjadi banyak inspirator buat kita. Hari ini temanya adalah kelas presentator. Ini tidak apa-apa, ini dia begini-begini. Ini kita ala kadarnya. Kita applause dulu buat top leader yang luar biasa, tuan rumah, buat si AA-nya mempersiapkan semuanya luar biasa. Kita dapat diskon potongan yang spektakuler. Luar biasa. Bukan hanya diskon, kita difasilitasi semuanya. Tadi waktu sore saya datang, wah itu sudah bersih semuanya. Sudah bersih di depan, tempat saya ngopi sudah dibersihkan. Karena memang tugas tanggung jawab karyawan. Bukan karena kedatangan kita, bukan. Tapi alhamdulillah saya merasa luar biasa. Tadi saya sempat kita ada beberapa orang yang agak mumet-mumet karena kita selama 3 bulan ini kan kegiatannya ras semua. Tapi 1 jam tadi saya duduk di sana, semua keluh kesah yang ada di dalam diri dan pikiran saya semuanya tiba-tiba hilang akibat kopi dan juga pelayan yang di bawah situ. Saya udah nebak.
Saya sengaja supaya maksudnya ada itu. Ada langsung ada lu di balik B. Oke, kita langsung ke slide saja. Langsung next, silakan. Nah, di sini apa tulisannya ini? Ini rubai-rubai. Apa itu presentator? Pembawa materi Pembawa materi atau pemateri? Apa coba boleh dibacakan? atau orang yang memberikan pemahaman dari suatu materi dengan tujuan agar peserta atau audiens memahami materi yang disampaikan. Ya, ini adalah dasar dari seorang presentator. Nah, presentator itu ada dua macam paling minimal. Yang pertama itu tidak ada ini. Yang pertama adalah cuma pembawa materi atau orang yang memberikan pemahaman materi. Nah, itu yang pertama. Yang kategori pertama ini banyak yang bisa membawakan materi. Tapi yang sulit adalah yang kedua, membawakan materi yang bisa dipahami sama audiens. Nah, ini yang sulit. Sering terjadi nggak di lapangan? Sering. Banyak di leader kita yang membawa materi hanya sekedar jadi presentator. Tapi orang nggak paham. Misal waktu saya kejadian, saya pernah ikut bahas tentang eco farming. Eco farming dibahas itu dengan kajian ilmiah. Terus orang-orang tua itu ada 40-50 orang tua yang tidak sekolah. Jadi bahasnya, Pak, ini mengandung makro mikro yang organismenya itu terjadi struktural di dalam itu. Padahal ini semua pada ngangguk, ngerti tidak, Pak? Semua ngangguk. Banyak yang kebingungan. Jadi maksudnya jadi presentator, usahakan supaya orang memahami apa yang disampaikan. Jangan sampai kita memberikan materi yang tidak dipahami orang. Nah, kita kudu jadi yang kedua, bahwa semua materi yang kita sampaikan tersampaikan dan mereka paham. Orang yang mendengarkan paham. Ini intinya. Ya, sekali lagi, pemateri adalah membawakan materi yang dibuat sesederhana mungkin supaya orang paham. Kita harus melihat situasi. Kalau kita berhadapan dengan kasus waktu itu saya sempat presentasi di lawyers, pengacara waktu itu dan AEG. Wah, itu bahasanya ngeri itu. Overall. Nah, itu kita harus sesuaikan. Itu pun tidak bisa kita bahas dengan bahasa-bahasa sederhana. Jadi presentator penting. Bagaimana kita mengkondisikan diri, memposturkan diri supaya melihat situasi agar pemahaman yang kita sampaikan ini tersampaikan, orang paham. Begitu. Jangan kebalikan. Jadi kalau macam pembahasan kita tentang eco farming, terus kemudian itu bukan penyuluh pertanian, kita pakai bahasa yang sederhana, yang orang-orang tua. Biasanya masih banyak kecolongan. Member leader ketika presentasi itu bahasanya bahasa terlalu tinggi, Sanskerta yang dibahas. Sementara kasihan orang-orang tua yang umur 56 tahun. Nanti ujung-ujungnya bilang, orang ngerti. Jadi usahakan bahasanya lebih sederhana. Intinya bahwa presentator menyampaikan materi supaya dipahami. Oke, itu dulu. Next, langsung lagi. Tahapan menjadi seorang presentator. Yang pertama ini apa? Boleh, silakan. Mindset besar dan berpikir jernih, positif. Mindset harus besar dulu. Jadi bukan hanya mindset kita jaringan besar, terus omset besar, bukan. Tapi yang terpenting bagaimana untuk ke presentator itu mindsetnya mesti besar. Mindset besar di sini ya kita berbicara dalam diri sendiri, punya mindset bahwa cara pembawaan saya kemudian hari saya bisa jadi presentator yang handal, bukan mau dipuja-puji, tapi supaya menjadi banyak inspirasi banyak orang, kemudian bermanfaat buat orang lain. Nah, kita harus mulai dari mindset lagi. Kembali lagi semuanya ada di mindset. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung harus jadi presentator tidak punya mindset, jangan. Sampai sini paham Kang Asep? Boleh pulang sekarang? Silakan. Terus kemudian apa lagi? Menguasai materi. Sini hampir semuanya sharing ke saya, Pak, saya mau ngisi tapi saya bingung cara ngisinya. Kendala terbesar kita adalah tidak ada yang namanya upgrade ilmu. Jadi tugas leader itu harus upgrade ilmunya. Semakin banyak materi, semakin leluasa kita mengisi presentasi. Karena kalau hasil riset manusia yang 3 tipe manusia kan, yang pertama, jadi sebenarnya tidak ada manusia yang bodoh. Kategori yang pertama itu lambat loading. Yang kedua pintar, yang ketiga itu cerdas. Nah, yang lambat loading ini paling banyak. Tapi yang lambat loading pun
menurut riset itu kurang lebih sekitar 100 juta gigabyte memorinya yang Allah berikan. 100 juta gigabyte. Baik. 1 gigabyte 100 giga aja itu sudah besar kalau di handphone 100 giga. 1 tera lah, 1000 giga. Ini 100 juta, berarti tidak ada orang yang bodoh. Yang ada itu adalah malas untuk update ilmunya. Makanya poin kedua yang paling penting adalah menguasai materi. Nanti kita bahas di selanjutnya. Habis itu apa lagi? Penguasaan Panggung. penguasaan panggung. Jadi intinya begini, ketika besok contoh kita mau ngisi di HSNN besok. Nah, itu sebelum ngisi, pemateri harus lihat panggung dulu. Berapa luasnya, dari jarak backgroundnya berapa. Intinya misal macam background begini. Jangan sampai background ini kita jaraknya itu terlalu dekat dengan background. Harus menguasai panggung dulu. Cara penguasaan panggung yang pertama adalah memperhatikan panggungnya dulu. Sama seperti kita mau pergi perang. Sebelum pergi perang itu mesti ada peta dulu yang diberikan. Jadi kita tahu di sana nanti begini, strateginya begini. Penguasaan panggung penting. Luasnya bagaimana? Kalaupun panggungnya sempit, saya harus bagaimana nanti ke depan untuk audiens, untuk peserta. Begitu, penguasaan panggung penting. Kedua, caranya, cara bawanya. Cara bawanya nanti saya langsung bahas saja. Cara bawa ya kelihatan dari gestur tubuh. Jangan sampai kaki terlalu tertutup, jangan sampai juga kaki terlalu terbuka. Jadi caranya bagaimana? Sama seperti kita sholat. Jadi usahakan ya begini, maksudnya kaki itu sama dengan bahu sebisa mungkin. Terus kemudian bagaimana ya? Bagaimana supaya kita tidak berdiam diri di satu tempat? Menguasai panggung. Penguasaan panggung. Penguasaan panggung yang paling penting. Satu yang paling penting. Kalau di musik kayak gini, Kang Asep, kalau di musik berapa banyak pun orang yang nonton, aksi panggung saya harus sama ketika ribuan orang nonton saya manggung. Nah, itu yang saya dapat pelajaran waktu sempat main musik. Misal penonton saya hari ini cuma 5 orang, aksi panggung saya harus sama seperti penonton saya 5.000 orang. Jadi tidak bisa kita bawa materi disesuaikan dengan kondisi mood, hati lagi senang atau suka, tidak bisa. Jadi kita mesti profesional. Penguasaan panggung pun demikian. Jadi intinya bahwa kita harus totalitas, berapa banyak pun peserta yang ada. Sama kalau kita presentasi, mau 1 undangan camit atau mau 10 camit, tetap antusiasnya mesti sama. Begitu juga ketika ini. Nah, banyak presentator ketika pesertanya sedikit itu mengisinya tidak total. Nah, ini jangan sampai kejadian. Siap sampai sini, mengerti ya? Selanjutnya apa lagi, Kang Asep boleh? Mengendalikan demam panggung. Nanti urut-urutannya kita bahas. Jadi harus mengendalikan demam panggung. Saya bicara saat ini, tetap juga masih ada yang namanya demam panggung. Walaupun sudah sering kita di panggung, tetap ada demam panggung. Kenapa? Karena itu wajar. Itu biasanya dipengaruhi sama faktor eksternal dan internal. Nanti kita bahas lagi. Faktor eksternal itu yang dari luar, yang internal yang dari diri sendiri, ketidakpercayaan diri. Demam panggung itu terjadi gara-gara 2 faktor tersebut, tidak ada lain. Begitu. Siap, Kang Asep? Siap. Siap. Oke, selanjutnya lagi. Menjadi pendekar yang baik sebelum menjadi pembicara yang Nah, baik. ini sering kita dengar nih. Kita harus jadi pendengar yang baik dulu sebelum jadi pembicara yang baik. Kebanyakan dari kita termotivasi untuk jadi pembicara yang baik, tapi belum bisa mensterilkan diri atau menurunkan ego untuk menjadi pendengar yang baik. Karena sekali lagi pembicara yang baik adalah akibat dia menjadi pendengar yang baik. Begitu. Tercibal istilahnya. Jadi ketika kita mau memimpin, kita harus bisa dipimpin dulu. Nah, ketika kita mau jadi pembicara yang baik, kita harus banyak mendengarkan. Di sini masuk ke tugas dan karakter member. Tugas member kan jangan banyak bicara ketika ada upline atau top leader crossline yang lagi bicara. Karena ini akan mempengaruhi mental kita di panggung. Ini serius. Mempengaruhi. Misal begini, walaupun domain saya ketika leader ada bicara, saya harus diam. Biasa kan ada yang nanya tuh kejadian, ada yang nanya, misal Bang Didit nanya ke saya, Pak, saya ada kendala bagaimana cara posting. Kalaupun kita tahu, kita usahakan orang yang ditanya ini yang jawab duluan. Nah, ini mempengaruhi mental kita nanti ketika mengisi jadi materi. Pintar-pintar menahan diri. Kita mesti jadi pendengar dulu. Ya, masih sering saya dengar member-member kayak begitu ketika dia tahu semuanya pada bicara, begini caranya. Jangan. Jadi sebelum kita mau jadi pembicara, kita mesti tenangkan diri untuk mendengar dulu. Kalaupun kita tahu,
kita biarkan orang dulu berbicara. Nah ini yang penting, karena ini langkah awal untuk membentuk psikologis kita menjadi pemateri yang handal. Ini langkah awal, ini yang saya selalu lakukan. Ada berbicara, saya tidak bakalan potong. Member baru pun ketika berbicara, saya usahakan saya jangan potong. Kalaupun biasa saya kecolongan tuh kalau potong, biasa kecolongan akhirnya saya kayak latah sekarang. Kalau kecolongan saya tutup mulut sendiri begitu tuh. Ada yang sering lihat nggak gitu? Terus langsung tutup begini, latah, karena saya lagi membiasakan untuk jangan memotong pembicaraan orang lain, siapapun itu. Jadi begitu, itu yang paling penting. Kita mesti jadi pendengar dulu. Sampai sini insya Allah mudah-mudahan paham. Paham. Oke, insya Allah mudah-mudahan paham. Luar biasa. Saya nggak paham. Tidak paham? Takut disuruh pulang. Oke, karena Kang Asep sudah memotong pembicaraan saya, jadi Kang Asep harus menggantikan posisi saya. Hasil lain, insya Allah mudah-mudahan next cepat atau lebih cepat Kang Asep yang ngisi jadi apa? Dahsyat, amin. Selanjutnya, lanjut lagi. Berkesinambungan sebelum atau sesudah presentasi. Kebanyakan presentator itu jijik mau dengar hasil rekamannya sendiri. Betul, Ustaz? Betul. Jadi kita misal beres presentasi ada rekaman, kita dengar sendiri. Kita mesti dengar. Itu bahan buat evaluasi. Karena yang paling tahu dengan kesalahan diri sendiri adalah kita. Cuman kita gengsi untuk mengevaluasi diri sendiri. Makanya kita biarkan itu berlalu dan berlalu. Ini jangan. Jadi harus evaluasi diri. Ada rekaman, lagi ada rekaman, lagi ngisi, minta rekamannya, kita dengerin. Di mana bahasa saya yang tidak perlu harus saya sampaikan. Karena sih juga begitu, didengarkan. Minta rekamannya didengerin. Oh, di sini yang saya ulang-ulang, di sini yang saya ulang-ulang. Nah, ada bahasa-bahasa yang harus kita cut. Begitu. Saya juga masih terus memperbaiki. Saya juga masih ada beberapa kalimat-kalimat yang saya ulang-ulang. Kalau kata dulu saya pernah dengar, itu saya punya teman sarjana hukum bilang, kalau mau lihat kualitas buku penulis, kualitas ilmu dari seorang penulis, perhatikan. Kalau di setiap bab ada kalimat yang berulang-ulang 10 kali, kualitas ilmunya sedikit. Begitu. Setiap bab nih ada kalimat yang diulang-ulang terus, ada kata dan kalimat yang dia ulang-ulang di dalam satu bab buku dia yang dia buat. Berarti kualitas ilmu penulis tersebut kualitasnya bukan kualitas penulis yang berbakat. Begitu. Dia mesti sekolah lagi. Nah, itu maksudnya bahwa kalau kita bawa ke soal teknik untuk jadi pemateri, kalau ada perkataan yang sering kita ulang-ulang yang tidak ada penyambungnya, yang kita ada-adakan, berarti kualitas pembawaan kita harus dievaluasi. Saya misal kalau saya sering bilang jadi, tapi intinya ketika dia terhubung dengan satu materi itu boleh dipakai. Yang paling sering itu dari kita kebanyakan saya dengar kebanyakan ini kita ngomongnya misal sedikit-sedikit apa namanya. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Caranya bagaimana? Sama-sama kita evaluasi. Cara yang terbaik adalah mendengarkan hasil rekaman kita. Karena nanti kita tahu di mana letak kesalahannya kita. Mending evaluasi diri sendiri sebelum dievaluasi sama orang lain. Tapi evaluasi dari orang lain pun bagus. Harus legowo. Saya juga sekarang silakan dievaluasi. Dari sini nanti saya harus dengar juga hasil rekaman saya. Karena ada perkataan mungkin pembawaan yang saya pakai yang harus saya rubah. Begitu. Oke? Lanjut. Ini cucok ya? Selanjutnya apa lagi? Berani mengambil dan memulai. Nah, ini yang masih banyak. Ini mohon maaf, saya tidak lagi menyinggung semuanya. Berani mengambil panggung, mengambil peluang. Salah satu cara untuk bikin jaringan trust ke kita, yang pertama adalah pendampingan. Cetak bonus di awal dengan pendampingan di awal. Usahakan masa kemasannya kita dampingi, minimal 3 bulan kita pendampingan. Walaupun bonus sudah besar, 3 bulan itu kita habiskan bersama-sama. Tidur sama-sama, makan sama-sama, buang air kecil sama-sama. Jadi usahakan. Dan salah satu faktor terbesar biar jaringan trust ke kita apa coba? Ada yang bisa jawab? Ajak ngopi bareng aja nggak? Ajak ngopi. Pegang perut. Iya, itu kalau biasa tendang bola kena tiang. Itu betul. Cuman sekarang
saya mau ajak untuk menjurus ke materi malam hari ini. Salah satu cara yang bikin jaringan bisa trust betul ke kita, kita harus bagaimana? Mencontohkan, benar. Terus apa lagi? Ayo, silakan. Berani tampil di panggung. Itu berani jadi presentator. Kenapa? Karena secara psikologis nanti downline jaringan kita bilang, "Toh biar aing." Siap. Itu caranya. Harus ya. Mantap. Itu cara yang terbaik bikin jaringan trust ke kita. Jadi presentator. Makanya ketika ditunjuk siap tidak siap harus siap. Siap. Tapi saya belum bisa. Sudah jangan tunggu bisa dulu baru jadi pemateri. Jadi pemateri dulu baru nanti bisa. Jadi kita harus naik panggung dulu. Itu cara tuh. Cara bikin trust. Coba kita perhatikan waktu tim Eagle kemarin top leadernya naik. Bagaimana riuh di bawah. Itu semakin trust tuh lihat tuh. Coba Kang Asep juga naik. Naik di panggung. Oh, itu jaringan dari seluruh daerah mana? Nagreg City. Nagreg yang tidak kenal Kang Asep juga akhirnya jadi trust. Ini penting karena jaringan bakalan termotivasi. Makanya kita kudu ngambil panggung. Ambil panggungnya, dikasih ambil panggung. Siap dan siap kita kudu siap. Nanti ada solusi-solusi di akhir yang bagaimana supaya kita memaksimalkan, mengurut-urut supaya setiap materi walaupun pematerinya belum bisa penguasaan panggung yang baik harus dimaksimalkan tetap naik panggung. Di sini yang mau saya sampaikan bahwa panggung ini salah satu cara juga bagaimana kita bisa menghadapi semua latar belakang dan karakter orang-orang yang nanti kita temui di lapangan. Begitu. Karena ketika kita ngisi di situ ada jenderalnya yang lagi dengar, ada ibu rumah tangga, terus ada apa lagi? Ada PNS, ada apa lagi? Tentara, polisi, pegawai, tukang ojek, apa lagi? Guru. Segala macam orang ada di situ ketika kita presentasi. Yang tidak ada mungkin anggota DPR, menteri, sama presiden. Karena saya tidak akan undang nih. Haters. Ada juga nanti. Dan itu bercanda, tapi betulan itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Jam terbang berulang-ulang. Jadi berulang-ulang. Ini yang paling penting. Bagaimana tahapan menjadi seorang presentator? Berulang-ulang. Kita harus punya jam terbang. Jadi 1, 2, 3 kali terus menerus. Kalau jam terbang jadi presentator buat closing itu tidak sulit. Bagaimana caranya? Setiap hari minimal presentasi 5. 1 bulan presentasinya ada yang bilang, "Pak, saya sudah presentasi 5. Presentasinya bagaimana?" Saya cuma bilang assalamualaikum. Berapa orang, biarpun 200 orang sehari, tetapi kalau cuma assalamualaikum itu bukan presentasi. Presentasi di awal mulai dari ice breaking sampai sesi KKS. Minimal 5 dikali 1 bulan berarti berapa? 5 kali 7 berapa? 350 orang yang kita presentasi sebulan. Bulan selanjutnya kita expert sudah. Kita ngobrol sekian, kita baru assalamualaikum, waalaikumsalam, orang sudah closing. Nah itu karena ada. Kenapa? Karena nanti muncul itu tertransfer keyakinan dan lain-lain. Begitu. Yang penting jangan camitnya di closing hati. Ya itu yang paling penting. Jangan terlalu nyaman akhirnya nyaman semua. Satu rumah kan kamar cuma 3, masa mau taruh 20 orang gitu. Plus dulu. Oke, next. Biar tidak terlalu jauh saya bahas ini. Habis itu persiapan sebelum presentasi. Pertama apa? Doa. Ini yang sering dilupa sama presentator. Presentasi di panggung dimanapun jangan lupa selalu berdoa. Doanya sini biasa yang saya pakai, yang saya diajarin ada 2 tuh. Ini diajari di pesantren kan. Doa memohon supaya lisan dilancarkan ketika berbicara. Itu kalau ada doanya tuh, saya lupa doa dalam bahasa Arabnya. Cuman kita saudari wayasir amri itu kalau bisa bahasa Arabnya. Kalau Anda pakai bahasa Timur Leste aja enggak apa-apa. Tuhan. Kan bisa kayak gitu ya. Penting bisa dicerna. Kan Allah Maha tahu kan. Yang kedua ini doa agar ucapan yang disampaikan itu adalah manfaat.
Nah, biasanya kebanyakan orang ini tadi doanya ini, yang kedua jarang. Jadi kita mohon doa supaya yang keluar ini kebaikan, supaya kebaikan. Karena kalau kita jadi presentator, di sini kan ya biasa presentasi di lapangan semuanya top leadernya. Ketika presentasi banyak ada omongan-omongan yang tidak seharusnya kita keluarkan keluar. Iya. Banyak, itu biasa. Tidak terkontrol. Sedangkan kita kontrol aja masih sering keceplosan, apalagi kalau tidak dikontrol. Nah, dua doa ini penting sebelum kita naik. Yang selanjutnya apa? Mesti ada stretching atau pemanasan. Pemanasan sebelum. Nah, kebanyakan kemarin saya perhatikan langsung asal naik panggung. Jadi olahraga dulu, stretching dulu. Kita bikin panas dulu 15 atau 20 menit sebelum naik panggung. Olahraga di WC silakan mungkin. Stretching dulu, stretching badan mungkin. Boleh silakan, itu harus. Jadi sebelum naik panggung, sama ketika mau presentasi orang, seumpama begini, kita ketemu, kan edifikasinya terbalik, Pak ini sebentar saya mau punya camit, dia sudah bunuh 37 orang. Kalau Bapak salah bicara berarti Bapak yang ke-38. Otomatis kan kita demam panggung tuh, jadi kita mesti ini dulu, mesti stretching diri dulu sendiri. Sama ketika di panggung besar. Di panggung besar pun sama, stretching dulu kayak olahraga, bikin-bikin begini mungkin, atau goyang dompet mungkin silakan. Bagaimanapun caranya, intinya yang penting kita stretching dulu, badan ringan dulu, badan enteng dulu. Itu yang paling penting. Nah ini jadi evaluasi besar, karena kebanyakan kemarin masih ingat mungkin Kak Yana sering jadi, Yana sering jadi apa, MC. Pernah stretching nggak sebelumnya? Belum kan? Jarang. Jadi harus stretching dulu. Stretching lagi dulu. Mesin dipanasin dulu tuh. Jangan langsung pas di starter langsung digas, jangan. Nanti turun mesin. Sama kayak macam kita mau naik panggung tiba-tiba naik. Yang terjadi ini. Assalamualaikum. Itu yang paling penting. Jadi kudu stretching dulu. Stretching sama paling ada senam-senam tuh. Ini senam mulut untuk artikulasi. Senam mulut artikulasi. Jadi semakin ini kita bisa senam mulut kan tahu tuh. Tahu lah ya senam mulut seperti apa. Dibikin longgar aja. Kalau nggak bisa, ajak temennya dihantam kiri, dihantam kanan, biar longgar mulutnya. Terus artikulasi A, I, U, E, O. Gitu. Ini penting. Jadi ketika kita lagi stretching, itu yang harus dilakukan. Karena di setiap kata dan kalimat, huruf ini selalu dipakai. Begitu. Siap? Siap. Ya. Ini hal-hal dasar, tapi mudah-mudahan jadi apa? Bekal buat kita jadi macan panggung nantinya ke depan. Selanjutnya apa lagi? Self breathing. Nah, ada yang namanya self breathing atau mencairkan diri sendiri. Mencairkan diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Nah, ini yang biasa saya lakukan ketika saya mau ngisi. Beres doa saya ngisi, saya memotivasi diri sendiri. Hari ini saya ngisi spektakuler. Hari ini saya ngisi mantap. Hari ini saya ngisi spektakuler. Itu terus yang saya ucapkan. Saya harus hari ini saya mampu. jadi pembicara yang baik. Hari ini saya jadi presentator yang baik. Saya memotivasi diri sendiri. Ini harus dilakukan. Siap ya? Siap. Alarm. Oh iya. Alarm buat sholat duha. Jam 10 bang itu ya. Bebek. Canda. Oke, habis itu apa lagi? Siap kali sebelum mengisi jadi presentator. 3 hari sebelumnya. Jadi ketika kita mau ngisi, minta slide-nya. Slide-nya nanti misal Kang Asep mau ngisi di pemahaman tentang produk untuk para jendes, misal. Harus tahu dulu. Harus tahu, minta slide-nya. Kang Asep harus hafalin urut-urutan slide-nya. Misal dapat 10 slide. Jadi tahu nanti slide pertama apa, slide kedua apa, slide ketiga apa. Terus kemudian disiapkan. Nanti kita bahas lagi, disiapkan. Siapkan materi sebelum 3 hari paling lambat. 3 hari paling lambat dan malam harinya pun juga persiapan. Kalau saya pun sebelum manggung, sebelum ngisi 1 jam itu saya lihat lagi apa yang saya mau isi. Itu saya tulis tuh, saya tulis semuanya. Saya tulis nanti ice breakingnya, mulai dari ice breaking sampai akhir apa yang saya mau bawa. Ice breakingnya dengan metode apa yang saya mau bikin. Terus nanti habis itu audiensnya bagaimana. Nanti saya majunya sampai di mana. Semua saya tulis tuh Kang Asep. Saya tulisin. Nanti saya ke kiri bagaimana, berapa kali melangkah ke kiri, berapa kali melangkah ke kanan. Saya tulis juga. Nah, itu bercanda. Maksudnya saya urut-urutannya ada semua dari ice breaking sampai closing. Nanti di closing saya motivasinya apa di 5 menit terakhir.
Nanti saya tembakannya apa? Ada saya urut-urutan. Kita urut-urutkan aja kita blank tiba-tiba. Banyak yang pernah begitu enggak? Wah itu malam hari sudah mantap, sebelum besok ini saya maksimal, ini motivasi paling keren besok. Tiba-tiba besok cuma ngomong langit-langit adalah batas. Ada yang begitu? Boleh? Ada, banyak. Malam harinya sudah dibuat tuh kayaknya 127 halaman dibuatkan, kata-katanya sudah mantap. Tapi karena ada faktor-faktor yang di atas tidak dibuat, makanya yang terjadi itu yang ada cuma sampai saat ini saya percaya menjada wajada. Oke, siap ya? Siap. Sudah ada gambaran? Ada. Sudah mulai bisa, kayaknya saya bisa ngisi besok ini. Ada yang sudah mulai gambaran? Bang Riko sudah mau ngisi, Bang Riko? Siap. Oh, siap ya, sudah mau ngisi. Sudah ada gambaran, oh ternyata begini. Sebenarnya kita tahu, cuman polanya tidak diurut. Kebanyakan orang tahu, cuman karena tidak diurut polanya. Begitu semua ada polanya. Oke, next lagi. Nah, on the steps. Ini kita on the steps nih. Yang pertama apa tuh? Enjoy ketika Memulai presentasi, kesan bercerita. Nah, jadi ketika kita mulai presentasi, ya harus dipersiapkan adalah bagaimana cara berbicara kita ini adalah bercerita, bukan baca buku. Walaupun materinya sama, tapi ketika kita mengisi materi dengan bercerita berbeda tuh. Misal seumpama saya baca buku, ini Ibu Budi, berarti saya sudah membaca. Tapi kalau macam kemudian saya bilang, coba bacakan, ini apa? Ini Ibu Budi. Ya, siapa sini yang Budi? Sama enggak sebenarnya maksudnya? Sama aja. Tapi di sini bagaimana saya mengajak orang supaya bercerita, ada interaksi dengan saya. Ya. Begitu. Makanya tadi saya bilang kalau saya baca. Padahal ya sama aja. Sebenarnya saya bukan mau minta tolong bukan saya tidak bisa baca. Bukan. Tapi saya mau mengajak untuk kita ada interaksi. Jangan kayak macam ibu guru. Beda lagi ibu guru dengan presentator. Kalau ibu guru kan dia ngajar selesai pulang. Beres itu di sekolah itu kayak gitu tuh. Nah di sini enggak. Jadi bagaimana caranya kita bisa enjoy? Enjoy di awal. Karena saya harus enjoy sebelum naik sudah enjoy. Ketika naik juga mesti enjoy. Itu enjoy. Karena saya tahu enjoy ya. End dan joy. Jadi kalau macam kita jalan itu ada diinjak tuh enjoy. Teman SD itu Pak. Teman SD enjoy Sinaga. Selanjutnya apa lagi? Greeting atau salam sapa. Urut-urutannya kan gitu. Jangan sampai naik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Harus ada lagi urut-urutannya, berarti harus setelah enjoy. Terus kemudian tadi harus ada salam sapa. Kita salam sapa dulu. Salam sapa kan bisa banyak macam. Salam sapa ya assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, selamat pagi. Terus kemudian salam sapanya itu bukan berarti salam tadi, tapi kita nanya dari mana asalnya. Sudah sering tuh. Ini dari mana saja. Ini kan masuk ke metode ice breaking juga. Salam sapa itu masuk ke metode ice breaking. Kemudian apa? Ice breaking, Burning peserta. Kalau di setiap momen acara selalu ada burning. Ada burning, tapi tidak semua acara bisa ada burning. Misal, acara apa? Acara nikah sama sunatan massal. Kan tidak mungkin naik, apa kabar? Kan tidak mungkin. Jadi, ada metode tersendiri di setiap acara. Nah, kalau di sini kan kita konteksnya tentang bisnis kan. Jadi harus ada burning peserta. Dibakar dulu semangatnya. Nanti tinggal Kang Asep bisa bilang, bakar diri Anda hari ini. Kita mesti burning dulu. Burning, tapi ingat kontrol juga. Nanti ada di sini. Selanjutnya apa? Ice breaking audience. Ice breaking audience berarti apa di sini Kang Asep nih? Bangun interaksi. Bangun interaksi Dengan peserta adalah ice breaking paling powerful. Ini ice breaking paling powerful adalah bangun interaksi. Tanya jawab. Oke, saya mau tanya dulu dari negara bagian mana saja hari ini. Terus kemudian ditanya interaksi yang dibangun. Terus kalau biasanya saya perhatikan muka-mukanya. Muka-mukanya kalau saya lihat mirip-mirip seperti Stephen William. Saya bilang, alhamdulillah hari ini kita kedatangan artis luar biasa. Ini ada Stephen William. Pada aplaus semuanya di situ. Nah itu jadi bangun interaksi. Begitu.
Siap ya? Jadi ngisi ice breaking yang paling powerful adalah bangun interaksi. Sudah sering. Metodenya yang pertama apa di situ? Selanjutnya apa dulu? Selanjutnya beri penghargaan kepada audiens. Beri penghargaan. Bagaimana contohnya? Ada yang bisa tahu? Contoh kecil. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang. Itu awalannya. Kita harus komplikan. Terima kasih sudah datang. Maksudnya penghargaannya misal begini seumpama dia datang dari jauh, dari Palembang datang, terima kasih. Dari Palembang bisa datang hari ini dengan meninggalkan semua hal-hal yang Dahsyat. mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk datang ke sini. Ayam bebsnya ditinggalkan, sapinya di rumah ditinggalkan, dan semuanya ditinggalkan untuk hanya datang ke sini menimba ilmu. Kita close yang luar biasa, itu penghargaan. Penghargaannya itu tadi, maaf, tolong, terima kasih, kita harus juga pakai. Terus kemudian diceritakan secara detail untuk memberikan penghargaan. Penghargaan apapun, misal seumpama kita lihat ada ibu-ibu yang kayak kemarin waktu saya sempat ngisi, ada ibu yang ketawa terus tuh. Udah tahu ibu-ibu dari mana tuh. Cuma di samping ibu itu ada aww cakep tuh. Mulai. Alasan saya ke situ terus tuh, saya begini terus. Nanti tolong disensor ya. Udah bercanda biar kita ice breaking lagi ya. Padahal betulan itu serius betulan. Bisa di skip Nah, ibu nanti. itu saking dia tertawanya berarti dia memperhatikan betul-betul. Nah, situ saya kasih penghargaan, terima kasih ibu. Ibu betul-betul memperhatikan di awal. Karena kalau tidak memperhatikan, ibu tidak mungkin ketawa. Begitu. Betul. Akibat memperhatikan, akhirnya ada muncul penghayatan, sudah dihayati. Dan dari situ muncullah benih-benih cinta. Wah. Oke, siap ya. Sama selanjutnya nih, jangan lupa juga 3 kalimat sakti. Ucapkan terima kasih, maaf, dan mohon maaf. Itu saya boleh minta tolong didengarkan apa yang mau saya sampaikan. Itu yang paling penting. Mungkin sudah tahu. Ini saya ringkas saja. Selanjutnya apa lagi? Memulai materi ketika suasana sudah cair. Ini masih banyak lagi. Masuk ke materi, suasana belum cair. Upline saya langsung waktu itu kita bikin workshop di mana tuh tadi waktu itu di villa apa tuh? Villa Putih. Villa yang sebelahnya lagi tuh. Villa Bunga itu ya. Villa Bunga. Bunga. Bos Jenal. Bos Jenal ngisi, saya baru MC baru panggil, saya baru merokok ini, mau evaluasi buat materi selanjutnya. Saya baru rokok belum habis, tiba-tiba dia sudah datang ke kamar. Saya bilang, Jenal gimana? Udah beres? Ngisinya produk 5 menit. Assalamualaikum, oke saya menjalankan naik koreksi 5 menit beres. Itu jadi jangan pernah masuk ke slide kalau suasana belum cair. Mau 30 menit silakan. Yang penting suasana cair dulu. Jadi jangan pernah masuk ke slide, ke materi kalau suasana belum cair. Kita belum cair, audiensnya juga belum cair. Begitu. Nah, di sini masih banyak kemarin yang ngisi masuk langsung aja. Padahal suasana belum cair. Assalamualaikum, apa kabar? Sinergi, gue berkah, kirba. Oke, silakan next. Jangan. Jadi usahakan suasana cair dulu baru masuk ke materi. Bagaimana suasana cair? Ketika orang sudah tertawa minimal 3 kali. Sama kayak macam program, maksudnya metode dari yes set. Kalau kita mempresentasikan, ya 3 kali. Saya lihat kayaknya Ayanto ini sudah berumah tangga. Jawabnya paling apa? Iya. Terus saya lihat kayaknya seminggu ini bonusnya lagi mantap nih. Iya. Terus kesini tadi pakai motor ya. Iya. Nah kalau sudah 3 kali berarti mantap. Itu yang orang bilang apa? Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah nanti audiens pun juga begitu. Kalau sudah tertawa 3 kali, itu sudah mulai cair. Tinggal biasanya kalau audiens sudah tertawa, kembali kita yang belum bisa mencairkan diri sendiri. Solusinya bagaimana? Lanjut lagi ice breaking. Lagi dulu. Sampai benar-benar sudah cair baru kita masuk. Enak. Karena kalau sudah cair, enak nanti. Enaknya kenapa? Orang memperhatikan. Ketika kita membawa materi. Bukan begitu, Kang Sep siap? Siap. Oke, sampai sini paham?
Suruh pulang. Suruh pulang. Boleh pulang. Boleh pulang. Saya tidak mau jawab lagi. Boleh pulang. Oke, selanjutnya apa lagi? Jangan jaim. Nah, harus jadi pemateri yang konyol. Konyol. Jadi jangan jaim. Mentang-mentang banyak cewek, jadi oke, saya bercerita. Itu kalau dengan saya beres acara saya sepak itu. Langsung saya delete dari. Jangan jaim. Jadi lihat, maksudnya kita harus bisa jadi presentator atau pemateri yang bisa dalam segala hal. Konyol-konyolan, mau joget-joget juga bisa, mau apapun juga bisa. Coba perhatikan. Jadi jangan tiba-tiba karena banyak gadisnya terus kemudian kita jaim. Jangan, itu jangan sampai. Siap ya? Ini Siap. sampai sini paling paham maksudnya. Jadi jangan jaim ketika jadi presentator. Ketika nanti ada pembahasan tentang produk apa cewek, ya supaya tidak jaim bagaimana? Ya bikin lelucon-lelucon yang kayak macam cewek. Jangan jaim. Begitu. Jadi jangan sampai kita bahas kolagen. Jadi Bapak Ibu, di sini yang saya maksud tentang kolagen adalah kolagen. Ada yang tahu kolagen? Kalau tidak tahu, mari kita heran. Itu jangan jaim ketika ngisi. Jangan. Itu salah satu faktor kegagalan ketika kita mengisi jadi presentator adalah jaim. Di awal sampai akhir tegang semuanya. Ini bukan pendidikan Kopassus, bukan. Ini pendidikan mau jadi top leader yang antusias di lapangan. Jadi kita kudu antusias dulu di awal. Siap ya? Siap. Insya Allah benar-benar pada paham lah semuanya. Oke, selanjutnya apa lagi? Buat lelucon. Buat lelucon. Tapi pas saya tidak bisa melucu. Bagaimana caranya? Udah joget-joget aja di panggung mungkin bisa. Kan bisa begini-begini kan. Kan bisa. Bisa enggak kan? Itu jadi mesti ada joke-joke yang mesti kita bawa. Kan enggak apa-apa jalan-jalan begini kan. Aw. Aduh. Jadi cari momentum joke juga. Ini hati-hati. Ada juga yang pengen joke tapi takut salah. Nah, cari jokes yang sesuai dengan kepribadian kita. Kan lucu Kang Asep nanti gini. Lucu. Orang heran. Asal jadi inspirasi. Kacau Kang Asep. Kalau Kang Asep kayak begitu, jokes yang begitu saya tidak akan pernah datang. Betul, serius. Nah, tapi ini maksud saya cari jokes. Bagaimana? Saya biasanya selalu lihat stand up comedy. Kalau mau cari stand up comedy. Jokes kan bisa dari bahasa tubuh, bisa dari omongan. Omongan biasa saya pakai, perkenalkan nama saya ini, saya asal usul saya berasal dari ibu, usul dari bapak. Biasa itu ada jokes yang kayak begitu, yang mesti kita pakai. Begitu Kang Asep. Bebas lah, Kang Asep mau jungkir balik di panggung bebas. Yang penting ketika kita mau ngejokes itu enjoy. Karena biasanya kalau ngejokes kita berharap orang lucu, pada nangis semua. Nangis karena itu tidak lucu. Kalau ada yang begitu nanti bisa dibantu sama tim antusias. Caranya bagaimana? Untuk menghargai Kang Asep, mari kita tertawa. Akhirnya lucu nggak? Lucu lagi. Atau tidak ketika Kang Asep, biasa saya begitu. Ada satu momentum ketika saya ngejokes, orang tidak lucu, tidak tertawa, saya bilang untuk menghargai saya, tolong mari kita ketawa. Akhirnya ketawa lagi. Maksudnya jadi presentator mesti ada jokes. Coba lihat penceramah Pak Ustadz Abdul Somad, dibandingkan penceramah yang bahas neraka saja terus. Jamaahnya yang paling banyak yang mana coba? Jamaah yang paling banyak siapa? Pak Ustadz Abdul Somad. Karena orang tahu dia datang dapat happy, dapat ilmu. Ketimbang ke jamaah ini bukan membanding-bandingkan ulama atau penceramah, enggak. Tapi kita perhatikan, ada penceramah yang datangnya ketika baru datang, masuklah wahai penghuni neraka. Orang sudah pada tegang. Yang dibahas neraka lagi. Astagfirullah. Jadi maksudnya begitu ketika kita ngisi presentator juga begitu Kang Asep. Jadi jangan tiba-tiba yang dibahas tentang 1,67 M terus, jangan dibuat tegang. Mesti ada jokes yang mesti kita bawa. Jokes kan ada banyak macam. Kalau saya biasa orientasinya kemana? Saya saya bawa kemana? Saya sering nonton stand up comedy. Alhamdulillah saya juga pernah ikut
ini apa stena. Nah, cuman karena terlalu ganteng jadi nggak lulus. Saya ikut audisi di Makassar waktu itu. Alhamdulillah pernah ikut stena. Jadi kita belajar mau tidak mau karena ini tugas pokok kita sebagai presentator. Begitu. Lebih enak mana? Lebih enak sama leader yang enjoy atau yang tegang sistemnya militer terus? Lebih enak yang enjoy. Nah, jadi kita mesti banyak jokes-jokes yang harus kita pelajari. Mau tidak mau. Pak, saya dulu seumur hidup semenjak saya lahir sampai sekarang saya belum pernah melucu. Mau tidak mau harus melucu. Harus tidak mau. Caranya bagaimana? Ya harus lucu. Harus lucu, bebas mah. Nanti caranya bagaimana? Kang Asep mau naik pakai topeng monyet. Bebas. Jadi jijik nanti. Nah, bisa. Jadi mesti nyari. Sampai sini paham, ini penting. Coba perhatikan apa presentator. Presentator handal itu selalu punya jokes-jokes yang luar biasa. Begitu. Coba cek, siapapun presentator handal selalu punya jokes. Ada yang pakai kalimat-kalimat yang keren, ada yang pakai bahasa tubuh. Karena saya tidak bisa pakai bahasa yang keren, jokes dengan bahasa ya saya pakai bahasa tubuh. Saya tidak bisa pakai kalimat-kalimat yang keren, saya pakai bahasa tubuh. Nggak apa-apa, orang bilang saya ini nggak apa-apa. Saya malu-maluin di panggung nggak apa-apa. Yang penting materi saya sampai. Begitu karena saya. Karena kalau macam tidak begitu, yang terjadi nanti materinya tidak masuk. Materinya tidak masuk. Ini yang mau saya sampaikan kurang lebih begitu. Sampai sini paham Kang Asep ya? Oke, selanjutnya apa lagi? Jangan tergesa-gesa berbicara jika belum menguasai panggung. Kalau sudah terbiasa mau cepat-cepat silakan. Kayak macam lagi ketika presentasi cepat karena sudah terbiasa orang paham. Nah, kalau kita presentator baru, usahakan artikulasi dijaga. Ngobrolnya. Jadi jelas, jangan yang ketika saya mau ini oke, siap, mantap. Apalagi ini terbuat dari yang berfungsi untuk tubuh. Artikulasi. Jadi ketika mau belajar jadi presentator baru, kita jangan tergesa-gesa. Dibaca sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sampai sini paham ya? Jadi sekali lagi jangan tergesa-gesa. Jangan karena kita lihat begini, oh ini kayaknya top leader ini bagus cara bawanya nih. Akhirnya pun kita tergesa-gesa mau bawa seperti top leader yang seperti itu. Jadi pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Cuma jangan terlalu pelan juga. Beri penghargaan. Itu saya suruh timekeeper lempar balok kan. Lempar bata. Lempar bata langsung kita ganti MC naik, yang pertama ganti. Oke, next. Langsung, next apa ini? Hal-hal yang harus dihindari Hal-hal yang harus dihindari sebelum dan ketika menjadi presentator. Nah, ini hilangkan mindset negatif apapun. Mindset negatif apapun kita hilangkan. Nanti boleh dibikin PDF. Siap. Terus di-share nanti. Siap. Yang malam hari ini hadir. Siap. Hilangkan mindset negatif. Ketika nanti ada banyak mindset negatif kita bawa dari luar, ada faktor dari luar atau dari dalam diri sendiri, harus dilawan dulu. Pada saat kapan tadi? Pada saat kita mau self breaking di awal, kita stretching gitu. Jadi kalau macam ada masalah apa, misal mungkin masalah di luar, kendala, itu harus dilawan tuh, hilangkan. Hilangkan masalah eksternal dan internal. Masalah dari rumah atau masalah ketidakpercayaan diri. Kebanyakan masalah eksternal kan dari rumah. Di rumah mungkin atau pas keluar rumah di jalan mungkin sempat tabrak kucing atau tabrak apa begitu, senggolan sama tukang becak atau sama AWW mungkin di jalan. AWW. Iya di senggol terus bilang apa dimaki-maki karena itu tadi ketampanan. Tapi tenang, isi dompet akan Menyelamatkan. isi dompet lari ke muka nanti. Dompet tebal, muka ganteng maksimal. Siap ya? Siap. Nah, saya siap ya. Jadi masalah eksternal itu dibuang dulu. Sama ketika kita mengisi materi atau mengikuti materi. Ya, sekali lagi dulu guru saya bilang usahakan rohnya kita ada di sini, jangan di luar. Kalau sempat di luar balikin lagi ke sini, biar nanti maksimal kita mendengarkan atau berbicara. Itu yang penting. Jadi masalah ini paling penting. Ini faktor yang bikin orang gagal jadi presentator ini nih. Masalah eksternal dan internal. Karena di bawah. Kayak macam kita kerja, suka tidak suka, kita harus masuk kerja jam 8. Suka tidak suka, kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Sama dengan presentator.
suka nggak suka dengan kendala dari luar, dari rumah tangga, dari apapun itu, kita harus profesional untuk dibuang semuanya. Dibuang. Apalagi yang namanya ketidakpercayaan diri. Ini sama seperti apa? Kemaluan. Kemaluan kita sangat tinggi dan besar, itu harus dihilangkan. Jadi tolong kemaluannya disimpan dulu, jangan dibawa ke acara. Kemaluannya harus disimpan. Dan yang besar-besar kemaluannya tolong diperkecil. Siap ya? Siap. Nah ini yang paling penting, karena faktor yang bikin gagal semuanya buyar itu tadi, masalah eksternal dan internal. Paling tahu lah, eksternal dan internal yang biasa kita bawa. Jadi harus profesional. Selanjutnya, Jangan pernah memulai materi sebelum audiens merasa nyaman. nyaman terhadap kita. Ini pengulangan dari yang tadi. Hal-hal yang harus dihindari. Jangan pernah masuk sebelum semuanya nyaman. Bagaimana kita tahu orang nyaman? Pertama, orang sudah fokus ketika kita berbicara, itu kan masih ada 1-2 yang ngobrol sendiri. Ketika sudah pada fokus, itu orang sudah nyaman. Kedua, biasanya ketika kita ngobrol, ada celahan-celahan tuh. Orang menyela. Contoh, berarti orang nyaman sebenarnya. Itu orang nyaman. Cuma biasanya, hal tersebut biasanya bikin presentator baru blank. Betul nggak? Betul. Cuma itu faktor, itu salah satu tanda bahwa orang sudah nyaman dengan kita. Ini tanda positifnya di situ. Karena kalau dia tidak nyaman, tidak mungkin dia nyela. Cuma kalau presentator baru blank, yang lama juga karena saya lagi sementara bicara begini, ada yang nyela di sana. Solusinya bagaimana? Solusinya kita lanjut lagi, begitu. Terus kalau macam tidak bisa tatap mata audiens, lihat di atas kepala dia saja. Lihat kepala, lihat rambut. Ini yang paling penting ketika kita bagaimana mengendalikan Iya, mengendalikan diri sama demam panggung. Itu jangan, kalau dia bisa lihat tatap matanya, Asik. tatap ininya, kepala, rambut, tatap rambutnya. Tapi kalau ada yang itu udah harus. Terus bahasa tubuh nantilah. Bahasa tubuh kita malam hari ini bahas yang dasarnya dulu. Kita bahas dasarnya dulu karena sekali lagi ilmu ya pelan-pelan, kayak macam kita mau tuang air ke dalam gelas pelan-pelan. Cuman ini kalau ini paham, ini urut-urutannya sudah jelas, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngisi dengan maksimal. Amin. Bisa ngisi dengan maksimal. Siap ya? Aplaus lagi dulu. Jangan lomba-lomba, silakan aplaus lagi yang lebih. Selanjutnya apa? Hindari pengulangan kata yang tidak perlu. Itu. Hindari pengulangan kata yang tidak perlu. Caranya tadi sudah saya bahas di awal, saya ulang lagi nih. Hindari pengulangan kata. Kalau kita biasa ngisi, ada pengulangan kata yang tidak harus dipakai, itu dibuang. Tapi kalau memang harus dipakai. Misal kebanyakan, kalau tidak apa-apa, karena itu penghubung ketika orang lagi berpikir. Itu penting, tapi di situasi tertentu. Itu boleh, silakan. Makanya paling sering, yang paling bagus adalah evaluasi tadi. Saya ulang lagi, dengar rekaman hasil pembicaraan kita, omongan kita dengar. Nanti ada di situ, kita bisa cut, kita bisa, oh ini nggak boleh, saya sering ulang di sini, saya sering ulang di sini. Hindari pengulangan kata yang berulang-ulang. Walaupun tumbuhnya ilmu akibat di ulang-ulang. Tapi ketika jadi presentator, hindari pengulangan kata yang berulang-ulang. Walaupun tumbuhnya ilmu akibat di ulang-ulang. Tugas kita menghindari pengulangan kata. Oke, selanjutnya Jangan jangan berdiam diri di satu tempat. Kaku. Nah, lalu saya sudah alhamdulillah waktu pertama kali ngisi MC Kang Yana, langsung saya evaluasi waktu itu Kang dengan Yuli, karena itu tempatnya posisinya begini, jadi Kang Yana maju. Oke, apa kabar? Dahsyat. Merdeka. Itu jangan. Bagaimana caranya? Itu jangan berdiam diri di satu tempat. Usahakan kita kedua jangan berdiam diri, artinya ketika jalan jangan pernah membelakangi audiens. Misal semua kita maju ke depan, terus balik begini, jangan pernah, jangan. Atau saya evaluasi kalian kan, jangan. Baliknya mundur. Pernah nggak lihat ketika saya ngisi, baliknya membelakangi orang?
Kecuali saya ke sana, kecuali ini, cuman kan belum pernah. Kecuali nanti di panggung besar, apa di GSS nanti atau TNM besar, itu kan ada celah-celah, kita mesti apa interaksi keluar. Kalau macam seputaran panggung, jangan pernah balik badan tuh. Jangan pernah balik badan. Itu langsung hilang identifikasi. Caranya bagaimana? Mundur. Mundur juga kita harus perhatikan. Ketika, misalnya kalau macam di MC kan ada dua. MC ketika yang satu mau maju, yang satunya jangan ikutan. Nah ini teknis-teknis sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita bahas langsung. Yang satu di belakang untuk mengontrol audiens. Yang satu ini berinteraksi dengan audiens, yang MC satunya tetap harus di panggung. Biar nanti terkontrol audiensnya. Mungkin ada yang butuh bantuan, tiba-tiba ada yang pingsan. Itu penting, ini serius ini. Penting, tiba-tiba ada yang pingsan atau mungkin ada butuh air minum. Atau mungkin ada yang kena stroke, kan bisa jadi itu di lapangan. Makanya ini penting kalau mau jadi MC. Ketika ada yang satu sana nanti ganti-gantian, terus saut-sautan. Itu yang paling penting. Sekali lagi, kuasai panggung. Kuasai panggung kalau belum bisa interaksi sampai ke depan, tapi usahakan ketika kita ngisi materi, interaksinya ke depan. Ketika terjadi tanya jawab, paling bagus adalah maju ke depan. Misal ada yang bertanya, cuman saya belum pernah duplikasi, belum pernah ini, karena saya masih takut nanti banyak AWW yang jatuh cinta. Makanya saya selalu nanya di belakang. Tapi enggak, itu karena memang saya lupa. Jadi harus ketika kita mau tanya jawab, usahakan menghampiri orang yang kita ajak berinteraksi. Ketika terjadi interaksi tanya jawab. Nah itu yang paling penting. Nah kalau bisa jangan membelakangi audiens ketika kita mau balik ke panggung lagi. Sampai sini paham ya? Insya Allah kalau kita sudah tahu, ke depan tidak bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita jadi pemateri. Oke, selanjutnya next, hal-hal yang harus dipersiapkan seorang presentator. Memposturkan diri atau dress code, berpenampilan menarik. Coba lihat gambarnya. Nah ini mohon maaf, ini pas saya belum ke pasar baru. Nah ini nih, top leader harus begini. Bukan, sebentar, kita next lagi coba lihat. Lo lihat, tuh pelan-pelan atau kan? Nah, ini maksudnya. Jadi usahakan penampilan menarik. Kenapa harus penampilan menarik? Biar audiens kala bulu. Kita bikin kala bulu duluan tuh audiens kalau penampilan menarik. Terus kemudian, bukan hanya ketika jadi presentator, di setiap hari dalam setiap hal harus semakin lebih baik. Setiap hari dalam setiap hal ketika kita presentasi, betul-betul penampilan menarik. Kenapa? Poin pertama begini, kalau kita presentasi. Sekarang kan alhamdulillah member-member kita semua sudah tahu tentang edifikasi. Jangan sampai nanti di edifikasi, top leader saya begini orangnya, berpenghasilan, sudah dapat umroh, sudah dapat mobilio, Pajero, dan sudah dapat itu mobil-mobil jalanan yang di pinggir jalan, sudah dapat semuanya tuh. Dapat dari mana? Dia tukang parkir. Jadi jangan sampai edifikasinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita harus betul-betul jadi penampilan. Kemarin saya bilang sama Rifki, Ki kalau masih punya tabungan 1 juta, beli. Untuk apa? Memposturkan diri. Biar besok itu nanti member kita ketika dia ngundang camitnya dia percaya diri. Kenapa? Karena ketika ketemu lihat top leadernya ngeri itu, setelannya, wala, coba next lagi. Setelannya, coba next lagi. Setelannya begini, coba bayangin Rifki setelannya begini. Wah ini setelan gitu. Wahyu ngajak camit, pede nggak Wahyu? Saya nanya nih, kalau Rifki begini nih. Pede, Rifki bahas, Pak, ini 1,67 M Pak. Oh iya, langsung saya daftar aja. Amin. Kesan pertama menggoda, jadi ini penting. Karena saya juga waktu itu dievaluasi. Waktu itu memang karena baju saya di Jogja. Waktu saya ngisi presentasi bareng di itu, yang si Teteh itu Ibu Haji, itu sudah salah. Saya pakainya salah. Saya pakai celana yang biasa saya pakai. Cuman karena memang baju itu waktu itu bukan alasan, tapi memang alasan selalu benar. Cuman itu salah karena saya berhadapan dengan lawyers andalan di Bandung nih. Nah harus. Tapi sebenarnya bukan berarti ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi, kemudian kita harus rapi, dan kemudian ketemu dengan abang-abang ojol kita harus biasa-biasa saja. Jangan, tetap sama. Ini memposturkan diri, coba lihat
Ki kalau begini Ki caranya nih Ki. Ada tas tangan di sini. Wuduh, ini kayak gini nih. Sepatunya keren tuh, lihat Ki. Topinya nggak usah maksudnya. Brewoknya nggak usah brewoknya. Kemudian juga jangan dibuka ininya, itu nantain orang. Kan udah lucu. Kalau badan bagus nggak apa-apa. Kalau badan kayak saya jangan juga dibuka. Nggak Jangan kamu. tiup tumbang. Nah ini penting semuanya. Nanti ada yang bilang, saya dulu nggak suka karena penampilan saya serius Bang Didi. Dulu saya nggak suka kayak begini. Celana tuh robek sini, robek sini, robek sini robek. Serius, robek tuh. Anting sana sini kalau disuruh pakai begini saya nggak mau. Bajunya baju kaos terus. Baju kaos terus. Tapi ketika ini ada yang namanya profesionalisme kerja. Tuntutan pekerjaan. Saya nggak suka pakai cincin. Lama-lama jadi suka. Ternyata ketika pakai cincin auranya beda. Kelihatan bahwa ada aura-aura kemunafikan pria. Tapi beda betul, serius beda. Makanya saya bilang Ki, siapin duit, sponsor lagi dapat 1 juta itu sudah lengkap. Lengkap. Setelannya minimal berapa? 2 saja. 2. Apa setelan 2? Kemeja 2, celana 2, sepatu 2.